Selamat siang Sobat Maha Radio. Kali ini Maha Radio mempunyai program baru, yaitu podcast bersama Broadcast TV. Kali ini podcast akan membahas daring, dan bintang tamunya khusus dari dosen, yaitu Ibu Mukoyimah. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Timtam. Ini manggilnya Mbak Timtam atau siapa ini? Iya Mbak Timtam nggak apa-apa Bu, biar lebih akrab. Mungkin di luar kan akrabnya siapa gitu, nama asli gitu kan, nggak nama panggung. Nah, jadi Ibu, Maha Radio membuat podcast ini bersama Broadcast TV, mengundang Bu Imah membahas daring. Karena apa Bu kita temanya ngambilnya daring? Ya karena saat ini semua mahasiswa, dosen, ya orang tua juga terpusatnya masih daring. Jadi kita akan membahas mengenai sirkulasi sistem, terus semua semua mengenai ribetnya daring seperti apa. Terus ya pokoknya hal-hal yang mengenai daring Bu, seperti itu. Kita mulai dari mana dulu nih? Daring karena daring kan luas ya. Iya, daringnya di IAIN Bu terutama. Pembelajaran ya, daring pembelajaran ya. Selamat pagi atau selamat siang ini Mbak? Selamat siang ini Bu. Selamat siang teman-teman Sobat Maha Radio ya. Iya Bu. Sobat Maha Radio di rumah. Jadi teman-teman, seperti yang kita sudah jalankan 2 pekan ya, kita sudah melaksanakan kegiatan perkuliahan. Ribet atau tidak itu sebenarnya tergantung dari setiap personal masing-masing kan begitu. Tetapi perlu dipahami bahwasanya perkuliahan daring harus kita anggap enjoy. Harus kita rasakan sebagai media untuk kita mencari ilmu dengan kondisi yang menyenangkan gitu. Agar apa Mbak Timtam dan Sobat Maha Radio di rumah, agar apa yang kita inginkan gitu, apa yang kita cari, misalkan nih daring kan mencari ilmu ya, sebenarnya menggunakan daring itu kan mencari ilmu, bertukar pikiran dengan dosen, dengan teman-teman yang lainnya gitu. Agar terserap Mbak, kalau kita sudah dari awal sudah nggak seneng begitu ya, daring lagi begitu ya, itu akan membuat kita juga nanti penerimaannya juga beda gitu. Akan tapi perlu dipahami, kenapa sih kok sampai sekarang masih daring? Kan kayaknya udah nggak seperti dulu-dulu lagi kata siapa. Bahkan hari ini lonjakan COVID itu semakin naik semakin tinggi gitu ya. Kalau kita tidak daring perkuliahannya, itu justru malah kita mendukung penyebaran COVID. Nah, makanya kita menggunakan daring. Adapun daring yang ada di IAIN Pekalongan ini itu menggunakan e-learning. Satu pintu menggunakan e-learning. Perlu kita pahami juga bahwasanya apa yang diciptakan oleh manusia itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan kan begitu ya. Wong yang diciptakan oleh Allah saja terkadang manusia menganggapnya masih kurang kan begitu. Apalagi ini ciptaan manusia begitu ya. Tapi perlu juga kita sematkan dalam pikiran kita bahwasanya begini. E-learning yang sudah difasilitasi oleh kampus begitu, sebenarnya sangat menunjang perkuliahan. Akan tetapi ada beberapa perkuliahan yang agaknya sedikit repot ketika menggunakan e-learning begitu. Misalkan nih, tidak semua mata kuliah itu kan teoritis, ya kan? Ada yang praktek begitu kan. Nah, yang praktek ini biasanya yang kesulitan. Apakah kemudian harus datang? Akhirnya kita face to face dalam satu ruangan begitu ya. Itu Bu yang dibingungkan sama mahasiswa, apalagi mahasiswa yang udah semester tua seperti itu. Ya. Nah, kalau seperti itu kan sebenarnya begini. Dosen itu kemudian tidak dikungkung harus menggunakan e-learning. Tapi e-learning wajib digunakan sebagai pintu utama. Sedangkan pengembangan dari media itu sendiri tergantung dari setiap dosen masing-masing dan kesepakatan bareng mahasiswa. Benar sekali. Nah, makanya kenapa setiap dosen itu pasti memiliki metode yang berbeda. Ada yang dia menggunakan Zoom, ada yang dia juga menggunakan Google Meet begitu ya. Tujuannya apa? Tentu tujuannya untuk memberi pemahaman lebih terhadap mahasiswanya begitu. Karena ada beberapa hal yang tidak bisa disampaikan dengan tulisan, ya kan? Karena kita juga tahu sendiri, terkadang apa yang ditulis itu tidak
tentu memiliki, ketika kita membaca, kita belum tentu memiliki pemahaman yang sama. Nah, apalagi kalau misalkan praktik itu harus ditulis, kan repot, begitu ya kan. Nah, akhirnya setiap dosen itu memiliki kebebasan untuk mengembangkan media yang digunakan di perkuliahan seperti itu. Oke, itu tadi sedikit penjelasan mengenai e-learning sebagai pintu utama kita pembelajaran daring. Nah, mengenai e-learning, bisa nggak sih Bu kalau kita nggak pakai e-learning Bu? Atau ganti dengan yang lainnya, web atau seperti apa gitu? Ya kalau disepakati bisa gitu. Tapi untuk saat ini kampus memang membuka e-learning itu sebagai satu pintu yang menurut saya itu sangat mudah sekali. Dan sebenarnya e-learning di sini kan juga terkontrol ya. Iya. Adanya e-learning yang kemudian tidak menggunakan web. Kalau web kan dia juga ada batas maksimum data di dalamnya juga begitu loh. Oh, seperti itu. Iya, jadi kalau misalkan menggunakan web, satu dosen satu web atau bahkan satu mata kuliah satu web, nah itu bagaimana nanti tidak terorganisir. Nah, kalau satu menggunakan e-learning yang memang sudah miliknya hak patennya IAIN sendiri, IAIN Pekalongan sendiri kan nanti bisa terkontrol. Jadi semacam kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam semester ini, tahun besok pun, tahun selanjutnya pun bisa kita lihat kembali begitu. Berarti kayak ada jejak digitalnya. Ada jejak digitalnya kayak begitu. Google Drive gitu ya Bu? Ya, Nah, Google Drive. kan kita yang semesterku itu pernah Bu kalau absen itu pakainya e-learning. E-learning. Kalau setiap selesai diskusi itu kan ada absen di e-learning, itu kan pernah Bu seperti itu. Absen di e-learning, setahu saya kalau absen itu di Sikadu, setahu saya selama saya ngajar absen itu di Sikadu. Sebagian itu saya itu pernah kayak gitu. Nah, kalau semuanya bisa nggak Bu kalau absen itu di e-learning gitu? Karena selama ini Sikadu kayak drama KRS Bu, walaupun nggak KRS, kalau mata kuliah ya seperti drama KRS Bu, error, down gitu. Seperti itu. Jadi karena server ya mungkin ya. Iya, pasti kan kita ya udah kalau kayak gini, nah itu gimana Bu? Absennya kita itu jadinya seperti apa kalau kita nggak absen gitu? Jadi kalau kita nggak absen konsekuensinya apa? Tergantung kesepakatan dari dosen dan mahasiswa, begitu ya. Tapi setahu saya hingga saat ini, menurut saya secara pribadi, adanya mahasiswa diberi keleluasaan untuk absen di Sikadu itu sangat mempermudah mahasiswa. Karena begini nih, kalau misalkan dosen yang mengabsen sendiri mahasiswa, itu akan sangat rumit. Rumitnya begini Mbak, selama ini kita kalau misalkan di e-learning itu juga tidak semuanya anak masuk kan? Iya, ya kan? Hanya beberapa yang sinyalnya kuat. Hanya beberapa yang sinyalnya kuat begitu. Tapi masalah sinyal sekarang kan tidak kemudian juga bisa dipermasalahkan karena kita juga sudah ada subsidi dari kuota. Iya kan, subsidi kuota dari pemerintah begitu. Dan sudah cair kan. Nah, sebagian. Makanya ketika penggunaan e-learning masih ada permasalahan pengeluhan dan lain sebagainya. Mari kita coba untuk membiasakan diri dengan pola baru ini karena kita masih berada dalam masa-masa pandemik nih teman-teman. Dan perlu dipahami juga begitu. Ketika absen di Sikadu, kok mahasiswa memiliki keleluasaan untuk absen sendiri nih, itu malah justru menurut saya enak kalau saya sebagai mahasiswa ya. Tapi keleluasaannya itu hanya pas jam makul. Iya, jam makul. Kalau ini Bu, karena kan kadang kita di rumah banyak hal yang kita lakukan, ada membantu orang tua dan lainnya. Ada juga yang sampai sekarang kuliah sambil kerja karena karena ini online untuk untuk menunjang kehidupan lah ya. Nah, itu kan banyak yang ngomong, aduh masih bantu orang tua kayak gini ini itu. Nah, tapi absen ternyata udah ditutup, nggak bisa. Apakah dosen bisa membuka lagi ataukah kita itu bisa menyusulkan absen kita itu ke kelas yang lain atau seperti apa gitu Bu? Sebenarnya begini Mbak, adanya e-learning itu kan hanya sebagai media ya. Sikadu juga sebagai media. Kembali kepada kita sebagai dosen dan Anda sebagai mahasiswa begitu. Kalau kita sudah punya schedule sendiri di kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya tidak akan sulit begitu. Jam sekian saya ada kuliah nih. Mau itu absen di Sikadu, mau itu nanti absen di e-learning, pasti sudah tersemat nih dalam pikiran. Nanti aku harus absen dulu. Sudah
alarm juga ya, alarm Bu, juga. Dan apalagi saya yakin tidak hanya sekali 2 kali setiap dosen itu mengingatkan silakan absen begitu, ya kan? Silakan absen di Sikadu begitu. Pasti kan seperti itu. Nah, tujuannya juga untuk mengingatkan agar teman-teman itu terbiasa dengan memang kebiasaan yang baru kita laksanakan nih begitu. Yang dulunya teman-teman tidak bisa mengakses Sikadu untuk absen, sekarang bisa. Takutnya ada 2 pintu, baik e-learning untuk pembelajaran, Sikadu untuk absensi. Ini kalian lupa begitu. Maka kita selalu mengingatkan setiap hari kan begitu. Nah, kalaupun misalkan berkaitan dengan kegiatannya teman-teman yang banyak juga di rumah. Nah, kembali ke schedule teman-teman masing-masing sebenarnya. Kalau misalkan adanya teman-teman harus di rumah dan kemudian membantu orang tua, tapi teman-teman juga jangan melupakan adanya perkuliahan yang harus kalian laksanakan sebagai kewajiban kalian sebagai mahasiswa begitu. Seperti itu. Nah, lama-lama kita e-learning, kita Sikadu ternyata terus juga ada Zoom, Google Meet itu ngupload video di YouTube, Instagram, semua sosial media itu ternyata lama-lama memboroskan kuota kita, Bu. Apalagi kita udah bayar UKT ya, Bu ya. Kita beli kuota, ternyata kemarin 4 hari itu udah sampai 10 giga, Bu. Jadi kuota kita baru 4 hari 10 giga nih. Karena ya udah Zoom, YouTube semuanya kita ambil kan. Nah, 10 giga ya sekitar segituan lah ya. Sedangkan subsidi kita hanya ya karena kita memang dapatnya segitu, satu perdana itu sekitar 10 giganan, 8 giga sampai 10 ya. 8 sampai 10. Nah, dengan ada isu-isu subsidi yang lainnya, Bu, yang 50, yang sekian-sekian. Nah, itu sebenarnya berapa, Bu, subsidi kita yang sebenarnya, Bu? Ya, subsidi kita yang sebenarnya ya sesuai dengan realita yang sudah masuk 8 giga, Mbak. Yang sudah masuk ke kita kan 8 giga. Tapi begini, yang namanya rumput tetangga itu pasti lebih hijau. Tapi kita juga tidak boleh terlena dengan rumput tetangga. Pasti yang namanya rumput tetangga itu pasti juga memiliki rumput-rumput liar yang lainnya begitu ya. Artinya begini, mensyukuri apa yang ada itu jauh lebih bijak. Dan menurut saya lebih bijak lagi ketika misal nih mahasiswa kalau misalkan hitung-hitungan ya karena kuota dan lain sebagainya kita boros kuota. Coba deh kita kembali lagi kalau kita misalkan kuliah tatap muka begitu ya. 1 minggu aja misalkan itu 4 hari ya tadi ya. 4 hari udah 10 giga. 10 giga misalkan memang subsidi kita udah habis, 8 giga udah habis. Kita harus beli nih. Berarti kalau 1 bulan sekitar berapa giga kira-kira? Kalau 30 hari itu dibagi 4 sekitar berapa? 40 giga. Nah, ya enggak. Kan 4 harinya 4 harinya 10 giga nih, ya kan? Kalau misalkan ya oke 1 minggu 10 giga gitu ya. 1 minggu 10 giga. Ini kalau misalkan 30 berarti sekitar 16 giga. 60 giga ya kan? 60 giga. 40 maaf, 40 giga ya. Kalau 40 giga kita harus mengeluarkan berapa duit nih? Ini kalau kita hitung-hitungan ya. Ya, kalau hitung-hitungan. Kalau misalkan katakanlah 10 giga itu sekitar 100.000. Berarti kan 400.000. Coba teman-teman kalau misalkan harus datang ke kampus, biaya bensin kalian berapa? Biaya kalian harus makan berapa? Kan begitu. Adanya e-learning ini kan memang kita diminta untuk tetap stay di rumah agar kita juga tidak tertular atau bahkan kita menularkan begitu kok. Dan ada hal positif negatifnya saya kira seperti itu. Ketika teman-teman dulu memang 1 bulan cuma 1 giga, dengan adanya e-learning kita belajar jadi 5 giga 1 harinya. Bahkan sekarang tadi yang kita udah hitung sampai sekitar 40 giga itu kan amazing sekali kan. 40 kali lipat dari apa yang kita lakukan setiap bulannya gitu kan. Nah, tapi coba kita kurskan dengan perhitungan-perhitungan itu. Insya Allah kalau kita menghitung dan kemudian nanti keluarnya adalah lebih banyak kita tatap muka begitu. Saya kira tidak ada kemudian perkara jauh lebih boros daripada kita tidak e-learning datang ke kampus ya kan. Nah, lebih bijaknya adalah
mari kita sama-sama belajar legowo dan sama-sama belajar luas. Kami dari dosen pun sama Mbak begitu. Dari dulu sampai sekarang juga sama begitu. Bahkan kalau boleh jujur ya, saat saya e-learning yang dulu begitu ya, 1 bulan itu saya hampir 400.000. Belum ada 1 bulan itu saya hampir 400.000 untuk isi kuota. Untuk isi kuota. Iya, biasanya nggak sampai segitu. Iya, biasanya nggak sampai segitu. Nah, tapi lagi-lagi adalah tujuan kita baik. Kita harus memiliki progres yang jelas terhadap apa yang kita keluarkan. Kalau itu bermanfaat bagi mahasiswa dan teman-teman yang lain begitu, nggak masalah begitu loh, ya kan? Demi kebaikan Demi saat kebaikan. seperti ini ya Bu. Nah, benar kayak gitu. Nah, kalau seumpamanya nih Bu ya, kita bagaimanapun caranya kita tetap absen, kita Iya, tetap absen. ikut. Nah, kadang ada Bu yang dari keluar mahasiswa, ada yang ini tuh sistematika daring ini itu hanya untuk mata-mata menggugurkan mata kuliah, apa ini untuk ada follow up ke depannya, apa gimana? Soalnya seperti ini, biasanya pas jam-jamnya presentasi 5, 4, 10 anak lah ya, banyak-banyaknya ramai di grup. Nah, ramai di Zoom-nya pada aktif kameranya. Tapi setelah pada mati kalau pas presentasi, malah pas absen mereka pada Muncul. hidup, muncul semuanya seperti itu. Apakah dosen itu bahasa Jawanya itu menandai itu anak-anak itu yang aktif seperti ini, anak-anak ini apa gimana Bu? Karena kan mahasiswa banyak banget Bu. Bu Ima ngampu berapa makul Bu? Saya ngampu 2 makul 6 kelas. Nah, tapi karena saya hafal semua manusia-manusianya jadi ya ketitik semua kan begitu. Iya. Begini. Sebenarnya kalau kondisi atau cerita-cerita ini sebenarnya kan sudah dari semester yang lalu ya. Iya. Dari misalkan ini kita di e-learning hanya 5 orang yang aktif untuk diskusi, tiba-tiba waktu absensi di terakhir semuanya muncul ya kan, kayak habis dinabobokan langsung beranjak lihat siapa dirinya gitu kan di e-learning. Saya akan bertanya kembali kepada mahasiswanya. Sebenarnya mahasiswa sekarang itu dininabobokankah dengan media atau tidak? Gitu. Kalau misalkan dininabobokan dengan media, ini merupakan salah satu tanda kemunduran kita. Seperti yang saya selalu sudah katakan, media itu hanya sebagai penunjang kita untuk mengembangkan diri, menyalurkan bakat kita, bukan kemudian malah memberikan dampak negatif terhadap kita begitu. Dengan adanya orang-orang yang kemudian atau mahasiswa yang muncul hanya di absensi saja, saya akan menjawab dosen itu semua niti Mbak. Jadi dia tuh punya semacam absen online juga absen manual. Dia yang masuk di Zoom, dicontreng masuk Zoom. Dia yang masuk di Sikadu, masuk di Sikadu. Dan harus dipahami juga sebenarnya dosen itu punya akses untuk mengabsen kalian di Sikadu. Nah itu Bu, mengenai abska. Nah dosen mempunyai akses juga. Nah kita sebagai mahasiswa kadang ada yang Pak di WA aja Pak, presentasinya Pak, kita kuliahnya di WA aja. Oke, nanti absen ya, nanti saya yang absenkan. Nah ternyata sampai sekarang, sampai hari kedua ini ya, udah minggu kedua ya Bu ya perkuliahan, absensi kita masih 0. Apakah itu berlanjut sampai nanti? Apakah kan kalau semuanya ini perkuliahannya itu udah bertulis 2 Bu, tapi absennya masih 0. Otomatis kalau semuanya perkuliahan absennya itu baru dibuka pas pertemuan ketiga, otomatis kan 7,45-nya itu kan ke pertemuan ketiga. Itu paham. Bagaimana Bu? Jadi begini, semua tergantung dari itu tadi loh, perjanjian di awal dengan dosennya. Tapi begini Mbak, berkaitan dengan kalian yang kemudian sudah di pekan kedua perkuliahan tapi ternyata belum di absen sama dosen, itu nanti sebenarnya dosen bisa mengabsenkan kalian langsung berondong 16 kali pertemuan. Ya, langsung berondong 16 kali pertemuan sebenarnya ya. Seperti yang di semester lalu kan begitu. Di semester lalu Sikadu mahasiswa belum diberi akses untuk absen sendiri begitu ya. Ya, karena kan kita pertengahan itu Bu, awalnya kan kita masuk offline gitu kan. Nah, kemudian ada perkembangan nih, ini seperti hanya e-learning juga mempunyai semacam follow up
Iya. Kekurangannya apa di semester kemarin? Oh, mari kita benahi di semester ini. Nah, salah satu terobosan yang dilakukan oleh pihak UTIPD, mahasiswa diberi akses untuk absen sendiri di Sikadu. Nah, makanya dari awal saya mengatakan adanya mahasiswa masuk Sikadu untuk absen itu malah menurut saya harus bersyukur begitu loh. Karena mahasiswa sudah tahu nih timingnya, kira-kira saya harus absen dari jam berapa sampai jam berapa. Dari ya makulnya itu, Bu. Makulnya, selama proses makulnya ya, apalagi di perkuliahan saya tidak meminta, saya tidak memberlakukan itu. Padahal di Sikadu seperti itu. Saya hanya memberikan waktu 1 jam dari kita start kuliah sampai pada 1 jam ke depan begitu. Nah, ketika ada mahasiswa yang belum diabsen hingga 2 pekan, ya kalau memang dari awal Pak dosen atau Bu dosennya sudah menyatakan bahwa oke, nanti saya yang absen. Ya udah, tunggu saja sampai 16 kali pertemuan, nanti akan diabsen oleh Pak dosen atau Bu dosennya. Kalau begitu. sampai 16 kali pertemuan mungkin nggak diisi, pasti diisi karena kita kesana berarti, Bu, kita ke dosennya untuk apa? Mempertanggungjawabkan absennya. Nggak mungkin karena setiap dosen itu juga ada nilai dan dilihat secara langsung oleh pimpinan begitu. Apakah ini udah beres atau belum? Perkuliahannya sudah sesuai dengan Sikadu atau belum? Itu ada, Mbak, kayak gitu. Jadi kita juga tidak semena-mena melakukan itu. Malah justru saya akan mengatakan teman-teman sobat Maharadio di rumah, kalian patut bersyukur. Kalian bisa memencet jari kalian untuk menandai kalian hadir di kelas tersebut begitu. Karena kalau menurut saya juga ini sangat enak sekali gitu loh. Kalian nanti kurang 5 menit, sejam kurang 5 menit gitu ya, absen masih bisa gitu loh. Ya kan? Yang penting udah masuk absen. Nah, yang penting udah masuk absen. Ini ada hal yang perlu saya ingin sampaikan juga berkaitan dengan maba. Tadi ada yang disampaikan dengan maba ya, belum saya jawab. Maba yang belum bisa nih mengoperasikan karena e-learning. Kan udah dari awal kita online, Bu, itu yang maba. Jadi kan dia kemungkinan belum lihat ini fakultas seperti dan saya harus mengatakan, saya tidak menyalahkan kalau maba belum bisa. Ini hanya berkaitan dengan maba belum terbiasa mungkin ya dengan e-learning dan lain sebagainya begitu. Ada cerita lucu nih dari salah satu teman saya yang ada di Semarang. Dia curhat kalau sepupunya yang dari Pekalongan kuliah di salah satu fakultas, masuk di salah satu fakultas di IAIN Pekalongan itu, sampai 2 pekan dia nggak tahu kalau ternyata perkuliahan sudah terlaksana gitu loh. Terus akhirnya dia kebakaran jenggot, ini saya harus bagaimana dan sebagainya, sedangkan dia berada di pelosok desa begitu ya. Nah, itu kebanyakan seperti itu, Bu. Nah, kemarin adanya kita melaksanakan stadium general begitu ya, kemudian akses untuk mengetahui bagaimana cara masuk e-learning dan lain sebagainya, itu sebenarnya untuk mempermudah. Dulu belum marak-maraknya YouTube nih, untuk memahamkan seseorang dengan tulisan itu memang harus benar-benar penulis yang mahir begitu ya. Tapi sekarang dengan adanya praktek dilakukan langsung di YouTube dan kemudian penjelasan via voice begitu, itu sebenarnya justru memberikan kemudahan bagi kita, apalagi anak-anak maba zaman sekarang, anak-anak milenial kan. Milenial sekali. Saya secara pribadi pun juga sering dicurhati sama dosen-dosen yang sudah di atas atau senior gitu ya. Ini gimana caranya begini, ini bagaimana caranya. Mungkin mereka memang aksesnya mudah untuk mencari tahu, tapi mereka juga tidak menutup kemungkinan untuk mencari tahu via YouTube. Nah, makanya media itu sebenarnya harus dimanfaatkan, bukan media memanfaatkan kita kan begitu kan. Jadinya terlena. Makanya anak-anak yang maba sebenarnya sangat mudah jika teman-teman nyimak misalkan nggak paham ya, nggak paham sekali, nyimak YouTube ya udah 2 kali 3 kali gitu, atau memang bener-bener mentok banget nggak paham sama sekali, bisa tanya ke teman yang lainnya. Atau kita kan kemarin kayaknya ada yang kambing itu ya, kakak pembimbing itu kan. Nah, itu sebagai menurut saya kakak koordinator untuk menuntun adik-adiknya biar lebih paham tentang e-learning kan begitu. Nah, kebanyakan juga malah kambingnya itu sibuk dan pusing sendiri sama perkuliahannya. Nah, mengenai tadi sistem perkuliahan yang tepat ya, Bu, ya, kita absen yang tepat. Nah, karena kemungkinan ya kita kadang mempunyai kesibukan, ya Bu dosen, Pak dosennya kadang mempunyai kesibukan.
kuliah jam seumpamanya 7.30 gitu ya Bu ya. Tapi terkadang ada yang mulai kuliah itu karena untuk mempermudah ya Bu ya, dibarengkan Bu. Seangkatan untuk mata kuliah itu gitu. Iya. Untuk mata kuliah itu dalam waktu yang sama. Sedangkan kemungkinan tidak semua mahasiswa itu jam itu nggak ada Free. makul gitu. Tabrakan sama yang lainnya, sama makul yang lainnya. Jadi kan mahasiswa banyak, aduh lah gimana ini masih makul kok udah ada makulnya lagi gitu. Saya kembalikan lagi kepada dosen dan mahasiswa karena ini adalah kebijakan dosen dan mahasiswa. Semua kegiatan perkuliahan ketika memang sudah masuk di dalam sub-sub perkuliahan atau judul kuliah masing-masing begitu ya, nama kuliah masing-masing itu semua kembali kepada orang yang menjalankan di situ, baik dosen maupun mahasiswa begitu. Jadi mahasiswa juga boleh nih untuk berbicara atau untuk memberitahukan kepada pak dosennya begitu. Speak up sama dosennya. Iya, memberitahukan, lebih baik itu memberitahukan bahwasanya memang ada benturan jadwal antara kelas yang sekarang dilaksanakan dengan kelas yang lain begitu, agar tidak ada dusta di antara kalian berdua begitu loh. Itu masih ada kerusuhan-kerusuhannya mungkin karena ini awal dari pembelajaran kita gitu ya Bu ya. Jadi butuh penyesuaian panjang. Nah, sedangkan pasti kita bingung Bu yang udah semesternya hampir mau hampir mau tua gitu kan. Kalau semester 5, semester 4 itu kan kalau mau cuti itu ya nanggung udah semester gitu. Nah, untuk kita mau keluar atau kita mau berhenti kan kalau yang semester 3, 2 kemungkinan bisa cuti ya Bu ya. Tapi kalau yang semester kita kan sulit untuk cuti. Nah, untuk menanggulangi hal-hal seperti itu Bu, semuanya kita mau cuti aja ini online seperti ini kan kita juga nggak tahu onlinenya sampai kapan ini ya Bu. Kemungkinan ya sih ngomongnya sih Januari kita udah offline ya. Nah tapi kalau seumpamanya Januari itu kita masih online, nah apakah kita sistem perkuliahannya masih tetap seperti ini apa gimana gitu Bu? Kita selalu berdoa yang terbaik buat Indonesia karena itu akan berdampak benar buat kita yang berkegiatan begitu ya, apalagi berkaitan dengan perkuliahan begitu. Sebenarnya yang bukan menjadi ribet, sebenarnya yang ribet itu tidak hanya mahasiswa, dosen pun sebenarnya ribet karena pekerjaan bisa 2 kali lipat dari yang biasa kita laksanakan. Kita sangat senang nih ketika bertatap muka, tapi kondisinya kan tidak memungkinkan begitu ya. Karena kondisi tidak memungkinkan, maka kita melakukan perkuliahan daring. Kalaupun sampai misalkan Januari yang akan datang misalkan akan daring lagi nih misalkan, saya yakin akan ada pengembangan dari e-learning begitu, karena akan di follow up, di screening lagi begitu, e-learning sudah sampai tahap mana, penyempurnaan dan lain sebagainya. Tapi begini, kalau misal apa yang kita keluhkan hari ini hanya berkaitan dengan sampai kapan nih daring terus bosan, atau daring terus mengeluarkan banyak biaya dan sebagainya begitu ya. Harus kembali lagi kepada diri kita masing-masing kayak gitu. Sudah seberapa jauhkah kita mendukung pemerintah dalam mencegah COVID-19 ini? Masih COVID, insya Allah akan masih daring begitu. Kalau kita menjalankan sesuai dengan anjuran pemerintah, menjaga protokol kesehatan dan lain sebagainya, tidak keluar rumah kalau memang tidak sangat perlu sekali gitu, saya kira insya Allah pandeminya akan selesai begitu. Hari ini kita di sini masih santai saja gitu. Coba kita di Jakarta sehari saja saya mau tahu gitu. Resah maksudnya. Hidup kita setiap hari selalu dibayang-bayangin mau keluar, aduh nanti takut COVID misalkan seperti itu ya. Apalagi misalkan kita tidak memiliki alat protokol kesehatan yang baik, atau misalkan kita tidak memiliki pemahaman tentang bagaimana cara menjaga kesehatan kita secara pribadi untuk mencegah diri dari penyebaran kan begitu. Nah kan kemarin juga banyak Bu mahasiswa yang udah datang ke kampus ya, ada yang semprop, ada yang ya semuanya ya, ada yang juga mata kuliah separuh ikut ke offline, setengahnya lagi ikut ke online gitu. Ada yang tatap muka sama dosennya. Nah, tanggapan kampus itu kalau semuanya seperti itu gimana Bu?
untuk mahasiswa yang areanya Pekalongan dan sekitarnya. Karena ini semacam ini ya apa namanya pendapat gitu Iya, ya. Bagaimana kalau seperti itu iya, gitu. biasanya seperti itu. Soalnya juga ada mahasiswa yang dari luar kota juga yang kesini kebanyakan karena ya keperluan, ada yang ambil syahadah, ada yang ambil ya ujian dan lain sebagainya seperti itu. Begini. Semasi itu dalam masih menjaga protokol kesehatan tidak masalah begitu ya. Tapi berkaitan dengan adanya kuliah tatap muka yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan, yang saya rasa itu pasti dosennya merasa bahwa memang butuh datang untuk praktik. Iya, Misalkan bagaimanapun caranya kita harus cara praktik. kayak gitu. Misalkan ini kalian mau edit video, sedangkan laptop kalian Nggak semua anak punya tidak mendukung gitu Iya. kan, misalkan tidak mendukung. Ada misalkan dosen yang memutuskan untuk sebagian masuk ke kelas tapi dengan penjagaan ketat dan tetap melihat Mematuhi. protokol kesehatan begitu. Tidak masalah. Saya kan udah bilang e-learning itu pintu utama, tapi perkembangan metode perkuliahan semua kembali kepada dosen dan mahasiswa masing-masing. Tapi kalau misalkan nih mahasiswa nih merasa bahwasanya Pak ndak bisa nih Pak karena itu akan mengundang mahasiswa dari luar kota yang ibaratnya kita nggak tahu dianya itu kena COVID atau tidak dan lain sebagainya. Itu kan bisa disampaikan begitu, bisa disampaikan. Yang pasti gini loh Mbak, antara dosen dan mahasiswa itu ada diskusi. Nah, kalau sudah ketemu benang merahnya nih, nah baru eksekusi. Kalau memang harus datang, ya harus bagaimana, begitu kan? Iya. Nah, mengenai ya kita pasti ya seperti Bu Mukoyimah sendiri pasti menjelaskan dulu materinya ini. Nah, sebagian ada juga Bu yang hanya memberikan tugas. Jadi yang presentasi teman kita, terus kita diberi tugas untuk nge-review gitu ya? Ya untuk review, buat video dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kita juga terkadang dibikin kelompok. Kelompok itu sendiri kita kadang nggak tahu itu orangnya, rumahnya mana, seperti itu aman atau enggak. Kita temu sama orang-orang itu karena kita nggak mungkin hanya membuat makalah atau apalah ya untuk tugas itu hanya via online. Kenapa nggak mungkin? Karena kan kalau via online itu kurang, kalau anak-anak ngomongnya kurang gitu. Kurangnya gimana? Kurang klop, kurang kita karena kan hanya apalagi terkadang kopas seperti itu. Klop itu nanti aktualisasinya jadi kayak misalkan tugasnya nggak maksimal atau gimana? Iya, tugasnya nggak maksimal karena nanti kalau kita nggak bertemu biasanya itu tumpang tindih. Pembahasannya begitu ya? Pembahasannya terus tugasnya itu jadi tumpang tindih karena koordinasi semuanya Bu Imah sekelompok sama saya. Saya WA Bu Imah, ternyata Bu Imah nggak respon sampai hari H kelompok dia responnya cuman untuk apa seperti itu. Jadi kan kita kan yang udah bikin makalahnya itu kan nggak ikhlas kalau semuanya dia tiba-tiba ikut ke kelompok kita terus ternyata nilainya sama gitu loh Bu. Oke. Saya akan membahas 2 item ya berkaitan dengan kegiatan mahasiswa dan berkaitan dengan nilai begitu. Oke, dari kegiatan mahasiswa sendiri. Saya selama jadi mahasiswa begitu ya. Dulu offline, tapi meskipun dulu offline story-nya sama kayak punya story yang di online ini kayak gitu. Tiba-tiba ada yang lain yang tidak mengikuti membuat tugas, akhirnya dimasukkan namanya, nilainya sama gitu. Tapi dulu secara pribadi saya itu jujur, saya tuh malah senang kalau disuruh buat tugas begitu loh. Karena nanti karena yang akan paham saya secara pribadi itu mungkin pikiran yang salah ya. Tapi kenapa ketika sesuatu yang dianggap orang tidak menguntungkan saya, tapi secara pribadi itu menguntungkan saya begitu. Nah, ketika memang kalau ada beberapa anak yang notabene dia rontok bandel, ora gelem gawe tugas begitu. Saya kira begini, kamu bisa menyampaikan itu kepada dosen. Dosen itu punya catatan kok. Dosen punya catatan. Tidak mungkin juga apa yang kalian sampaikan kemudian tidak ditampung dan kemudian tidak diaktualisasikan dalam bentuk misalkan nilai dan lain sebagainya. Itu pasti. Sampaikan saja memang misalkan ada teman-teman kalian yang di belakang ada Mas Barok nih ya. Mas Barok ternyata nggak ngirim tugas Bu, hanya saya yang membuat tugas itu gimana nih. Itu nanti akan memiliki perbedaan, insya Allah begitu ya.
Kemudian, tapi saya nggak janji begitu ya, insya Allah. Karena Nggak saya secara semua. pribadi pun pasti saya akan tandai. Saya sebagai Iya. dosen, saya akan menandai begitu. Kemudian begini, soal nilai begitu, berkaitan dengan soal nilai ini. Aspek nilai yang sudah kita sepakati sesuai dengan RPS yang sudah Iya, yang disebarkan kan. pertama kali. Nah, itu kan kita sudah tidak hanya berkaitan dengan tatap muka, kehadiran, tetapi juga ada tugas, UTS, UAS, keaktifan. kemudian keaktifan dan lain sebagainya. Ada tuh sebenarnya kolom-kolom yang lain yang ada di penilaian, Iya. ya kan? Nah, itu nanti bisa dimasukkan oleh dosen di kolom-kolom tersebut. Misalkan nih, Bu, si Barok atau si Ulil ternyata dia datang di e-learning pada saat-saat terakhir, jam terakhir Bu, yang sebelum-sebelumnya tidak misalkan, atau di Zoom gitu kan, itu pasti ada catatan tersendiri begitu, pasti ada catatan tersendiri. Dan secara pribadi pun kalau pada saat saya kuliah itu absen saya double sampai 3 Mbak. Siapa yang aktif gitu, Iya. siapa yang masuk Zoom, Siapa yang aktif itu ya bertanya, menyanggah begitu Nah, ya, iya. dan lain sebagainya. Siapa yang presentasi, kan kadang ada yang ternyata di hari H dia tidak presentasi, Iya. kan? Nah, itu saya sampai seperti itu, sampai sedetail itu. Artinya begini, kalau saya secara pribadi saya tidak mau nanti saya bertanggung jawab di akhirat Iya. atas apa yang sudah diamanahkan kepada saya begitu ya. Saya buat, mungkin orang akan mengatakan itu ribet-ribet banget sih seperti itu. Iya. Tapi kembali lagi saya tidak mau mempertanggungjawabkan itu sebagai sebuah kesalahan saya, kesalahan fatal yang menggiring saya ke neraka bahkan nanti. Misal saya tidak mau begitu. Misalkan nih Mbak Tim Tam nggak ikhlas nih teman-teman ya. Kok Bu Imah gitu sih, sayanya yang aktif setiap hari kok nilainya sama dengan Barok begitu. Iya. Kalau Mbak Tim Tam nggak ikhlas, itu nanti juga beban bagi saya sebagai pengajar ya kan, iya. gitu. Makanya kembali lagi ke kalian gitu loh. Sebenarnya ketika ada keresahan, ketika ada masalah dalam perkuliahan, sampaikan itu kepada dosen pengampu gitu. Insya Allah setiap dosen itu legowo menerima dan membenahi begitu, pasti. Terus iya, apalagi di masa-masa seperti ini ya. Yang penting kita menyampaikan semua yang kita rasakan aja ya Bu. Betul, ya betul. Nah, itu pastinya semua yang kita resahi, yang kita alami, yang kita bebani, sampaikan aja ke dosen. Apapun insya Allah pasti ada solusinya. Itu tadi podcast Maharadio bersama Ibu Muqayyimah mengenai daring perkuliahan di IAIN Pekalongan. Terima kasih, selamat siang.